Tangannya 4, kakinya 1, terus tanduknya cuma 1, ngelekat di keningnya. Bisa terbayang ada gambarnya kan? Kayak gitu. Mimpikan sosok ini nih, di dalam mimpinya ibu nengok sosok tadi tuh macam lagi kesakitan wak gegara, lehernya diikat dengan kencang menggunakan seutas benang tipis sekali, dan benang itu dipegang lagi sama sosok lain nih wak. Sosoknya ini sedang berdiri tepat di samping si tuyul tangan 4 tuh. Dan sosok yang kedua ini adalah kera putih berbadan besar. Jadi di situ ibu nggak cuma mimpi satu sosok wak, ada 2 sosok berbeda, satu kera putih, satu tuyul merah tangan 4. Ya Allah, si kera putih lagi megang seutas benang yang diikat ke lehernya tuyul merah gitu. Nah, sambil terus menggenggam benang yang mengikat leher tuyul merah itu, wak, sosok kera putih ini bilanglah ke ibu dalam mimpi kan, dialah yang tadi memukulmu di sumur dan hampir bikin kamu mati. Tapi kamu nggak perlu khawatir karena dia sudah aku amankan. Sekarang kau pilih, mau aku apakan dia? Jika dipelihara maka kau bisa kaya raya dan bahkan kau juga bisa menyuruhnya untuk menghabisi seseorang atau bunuh orang. Tapi jangan lupa, dia ini juga sosok yang sangat jahat sehingga bisa buat kamu bahaya, kata si sosok kera putih itu. Nah, mendengar ucapan itu, ibu pun merasa bingung waktu itu. 2 sosok ini sebenarnya siapa? Terus mereka ini datang dari mana gitu kan? Apakah tuyul merah itu adalah suruhan orang yang berniat jahat sama ibu? Dan apakah kera putih ini adalah bantuan yang memang dikirim sama Om Heru itu melalui kalung yang dia kasih kemarin gitu kan? Entahlah wak, waktu itu tuh ibu nggak tahu gitu. Tapi akhirnya di dalam mimpinya ibu memberikan satu jawaban yang bijak menurut aku. Aku nggak mau melihara sosok jahat ini. Tolong kau bunuh atau kau kurung aja dia supaya dia nggak bisa berbuat jahat lagi pada siapapun, termasuk aku sama keluarga. Itu kata ibu. Nah, mendengar jawaban itu, sosok kera putih itu pun macam ngangguk gitu wak. Lalu tidak lama kemudian tiba-tiba kedua sosok itu pun hilang. Ya, ibu dimimpikan kayak gitu. Nah, setelah mengalami kejadian menyeramkan dan juga mimpi aneh tentang sosok tuyul merah dan kera putih itu, wak, ibu berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya lagi supaya dia bisa fokus kerja gitu kan. Lalu sekitar 2 hari kemudian nih, 2 hari kemudian tiba-tiba adalah ini seseorang tamu datang ke rumah bordil itu. Tamu ini adalah mantan ART yang pernah bekerja di sana sebelum ibu. Kita sebut aja lah namanya Bu Maya ya. Dan FYI wak, pada saat dulu itu, pada saat kerja di rumah bordil ini, Bu Maya ini sering bolos wak, dan ini sering tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dan hal itulah yang bikin Tante Irma, si pemilik rumah bordil, ya kesal sama dia. Akhirnya karena kesalahan yang dilakukan Bu Maya ini udah nggak bisa ditoleransi lagi, dia selalu ngulang-ngulang kesalahan yang sama, Tante Irma pun memutuskan untuk memecat dia. Barulah setelah Bu Maya ini dipecat, ibunya Adi masuk ke sana ngegantiin si Bu Maya gitu ya. Nah, adalah tuh, datanglah ini kan Bu Maya ke rumah bordil itu, disambutlah sama asistennya Tante Irma tadi, siapa, Om Bani. Nah, di situ Om Bani langsung nanya, Bu Maya ada perlu apa datang ke sini, kata gitu.